Sang Naga Pewaris Tahta. Bagian 1. Di sebuah villa berlantai 2 yang terletak di kaki Bukit Beverly yang dikelilingi sungai kecil berair jernih dan sejuk sedang diadakan perjamuan keluarga. Villa itu adalah milik keluarga Nyonya Zayan, berusia 68 tahun. Nyonya Zayan dan 2 orang anaknya beserta 3 orang cucunya duduk mengelilingi meja bundar di teras lantai 2 villa. Angin semilir dari pepohonan pinus dan sakura yang berderet di sisi jalan masuk villa berhembus menerbangkan rambut Nyonya Zayan yang hampir semuanya beruban. Wajah tuanya nampak berseri dan dia bahagia karena pacar cucunya, Naina, akan datang melamar Naina bulan depan. Pertemuan keluarga itu adalah untuk membahas persiapan acara lamaran tersebut. Naina saat ini berusia 22 tahun, dia adalah cucu kesayangan Nyonya Zayan. Senyum di wajah Nyonya Zayan menghilang seketika saat melihat Jack, menantunya, keluar dari villa membawa nampan berisi beberapa cangkir teh puer. Jumlah gelasnya sama dengan orang yang hadir di situ. Dia memang tidak menyukai menantunya itu. Jack meletakkan teh puer di atas meja sambil berkata, "Nenek, kalau boleh aku mau pinjam uang 2 juta. Ibuku Septi di panti jompo mengidap tumor di perutnya dan butuh uang untuk operasi." Seluruh keluarga Zayan melongo. Mereka tahu orang yang bernama Septi itu adalah ibu angkat Jack berusia 57 tahun. Septi sudah mengasuh Jack selama 20 tahun. Saat Jack masih berusia 7 tahun, dan Septi berusia 30 tahun. Septi mengambilnya dari jalanan. Waktu itu Jack luntang-lantung di jalan setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Septi membawa Jack ke panti jompo yang dikelolanya untuk bantu-bantu melakukan pekerjaan ringan. Septi tidak pernah menikah, jadi tentu saja tidak punya anak. Jack sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dia juga menyekolahkan Jack sampai perguruan tinggi. Semua orang menatap Jack dengan pandangan sinis. Menantu yang tinggal di sini terlalu berani. Bukan 3 tahun lalu, Tuan Zayan yang masih hidup, tidak tahu dari mana menemukan Jack, dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Ataya Zayan dengannya. Saat itu, Jack tidak punya uang, seperti pengemis, sama seperti sekarang. Setelah keduanya menikah, tuan tua meninggal. Sejak itu, keluarga Zayan dengan sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Jack acuh tak acuh, dan tidak tergerak oleh penghinaan orang lain, jadi ia selalu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Zayan. Juga tidak berdaya untuk meminta Nyonya Zayan meminjam uang hari ini. Ibu Septi dari panti jompo tempat dia dibawa dan diselamatkan, menderita kanker stadium 3, dan operasi pengangkatan kanker membutuhkan setidaknya 20 juta. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain minta bantuan Nyonya Zayan. Dia merasa bahwa hari ini semua orang senang, dan kemudian dia mungkin baik dan bersedia membantu ketika dia bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Zayan melempar cangkir teh di tangannya ke lantai dan berteriak dengan marah, "Sialan, Naina mau menikah dan butuh biaya banyak, tapi kau malah mau meminjam uang." Istri Jack, Ataya, bergegas maju dan menjelaskan kepada Nyonya Zayan, "Nenek, Jack cuma mau pinjam, bukan minta. Nanti pasti dibayar." Dengan mengatakan itu, dia menarik Jack ke sampingnya. Saat ini, sepupu Ataya, Naina, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa yang kamu nikahi. Arista dan saya baru saja bertunangan dan mau menikah, tapi suami sampahmu malah mau pinjam uang." Dia masih memiliki wajah untuk meminjam uang ke nenek. "Itu benar, Jack, kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Zayan. Kamu, sebagai menantu laki-laki tertua sungguh keterlaluan, benar-benar sampah." Pria yang berbicara adalah tunangan Naina, Arista,
generasi kedua dan tuan muda dari salah satu keluarga terkaya di Beverly. Meskipun Arista hendak menikahi Naina, dalam benaknya, penampilan Naina berada ribuan mil jauhnya dari istri Jack, Ataya. Ataya adalah dewi terkenal cantik di Beverly, tapi melihat dewi tercantik menikahi pria tak berharga ini sangat sia-sia. Arista juga sangat kesal. Jenis sampah ini, sebaiknya keluarkan dia dari keluarga Zayan kita secepat mungkin. Seru Naina jengkel. Iya. Wajah keluarga Zayan benar-benar tercemar karena orang ini. Tambah angga kakak laki-laki Naina. Ataya tidak bisa membantu, dia mengepalkan tinjunya ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga Zayan menargetkan menghina suaminya. Jika bukan karena biaya operasi Bu Septi, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat kemegahan palsu ini. Ibu Jack tentulah adalah ibunya juga. Nenek, tolong kasihanilah. Pinta Ataya galau. Seseorang mendengus dingin dan mengutuk, Jack, kamu cuma mengacau di sini. Itu adalah saudara laki-laki Naina, Jimmy. Kakak dan adik selalu memiliki sifat yang sama, selalu mengejek Jack. Ataya tampak sedikit malu dan berkata, Nenek, Jack kehilangan ayahnya ketika dia berusia 7 tahun. Bu Septi dari panti jompo membesarkannya. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya dan balas budinya. Tolong bantu dia. Nyonya Zayan tua berkata dengan wajah muram, izinkan saya membantunya. Oke, kecuali kamu mau menceraikannya dan kemudian menikah dengan Tuan Bimo. Jika kamu melakukannya, aku akan segera memberinya 2 juta. Serunya. Bimo memang selalu mengejar Ataya. Keluarga Bimo juga adalah keluarga kelas atas di Beverly, jauh lebih kuat daripada keluarga Zayan, dan Nyonya Zayan selalu ingin menjilat keluarga Bimo. Ataya menggelengkan kepalanya, Nenek, aku tidak akan menceraikan Jack. Ekspresi Nyonya Zayan langsung berubah menjadi kabut, dan dia dengan marah mengutuk, jangan mempertahankan suami sampah itu. Kamu juga tidak bergantung pada sampah ini. Tak ada yang bisa dibanggakan dan diharapkan dari dia. Biarkan sampah ini menjauh dari wajahku. Dia harus keluar dari rumahku. Jack terdiam pasrah. Dia benar-benar kecewa. Dia hampir tiap hari teraniaya di keluarga Zayan. Ataya kasihan melihat suaminya dan berkata, Jack, pulanglah lebih dulu. Nanti acara selesai saya juga langsung pulang. Ataya, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui ibuku Septi, kata Jack dengan menghela napas. Ataya pun buru-buru berkata, kalau begitu aku akan menemanimu. Nyonya Zayan seketika mengutuk, jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucuku di masa depan. Bawa orang tuamu, dan keluarlah dari keluarga Zayan dengan sampah itu. Ataya terkejut, dia tidak menyangka neneknya akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Jack buru-buru berkata, tetaplah di sini, jangan khawatirkan aku. Kemudian, sebelum Ataya pulih dari keterkejutannya, Jack sudah berbalik dan berjalan keluar. Jimmy Zayan tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Jack mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Zayan tanpa menoleh ke belakang. Jack bergegas ke rumah sakit Beverly. Jack memacu skuter listriknya di jalan raya menuju rumah sakit. Pikirannya kacau. Hatinya berkecamuk sedih. Dia tidak membawa uang 2 juta untuk sekedar meringankan biaya rumah sakit ibunya, bahkan dia tidak membawa apa-apa sebagaimana biasanya orang menjenguk pasien di rumah sakit. Tit. Suara klakson mobil membuyarkan pikirannya. Dia melamun sehingga tidak menyadari sebuah mobil Rolls-Royce hitam sejak tadi membuntutinya. Rolls-Royce itu melaju mendahuluinya dan berhenti di sisi kiri badan jalan, 20 meter dari Jack. Mobil itu sepertinya menepi untuk menunggunya.
Jack menghentikan skuternya di belakang mobil itu. Seorang pria setelan jas hitam dengan rambut abu-abu, sekitar 60 tahun, keluar dari pintu penumpang lalu menghampiri Jack. "Tuan muda Jack Savaras," pria itu membungkuk hormat di depan Jack yang bingung. Jack mengernyitkan keningnya. Jack Savaras memang adalah nama lengkapnya. Tapi dipanggil Tuan Muda. Apakah ini kekeliruan? Apakah pria itu salah mengenali orang? Apakah ini April Mop? Jack kebingungan. "Tuan Muda, saya Elvano Zevani." "Bapak siapa?" "Ya. Dan ada perlu apa?" tanya Jack bingung. Dia tidak mengenal orang itu. "Saya adalah pengawal setia ayah Tuan Muda dulu. Waktu itu usia saya 40 tahun saat ayah Tuan Muda meninggal. Setelah itu saya ikut kakek Tuan Savaras, selama 20 tahun. Elvano tersenyum ramah. Jack lagi-lagi mengernyitkan keningnya. Dia mengamati Elvano dengan seksama dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ingatannya kembali ke 20 tahun yang lalu, saat usianya masih 7 tahun. Paman El. Jack melompat turun dari skuternya dan memeluk Elvano dengan gembira. Elvano membalas pelukan Jack dengan rasa haru. Paman kemana saja? Saya sangat senang dan gembira bertemu dengan Paman, Mendadak Jack menangis dalam pelukan Elvano. Dia ingat Elvano. Dia ingat sosok muda Elvano yang selalu menggendongnya dulu. Menemaninya bermain. Mengantar dan menjemputnya sekolah dasar tiap hari. Pelukan Jack semakin kuat. Meskipun dulu dia memanggil Elvano dengan sebutan Paman El, namun dia merasa Elvano sudah menjadi seperti ayahnya sendiri. Elvano selalu ada untuknya. Bermain, sekolah, jalan-jalan, kemanapun. Yah, kemanapun, bahkan tidur pun Elvano selalu menemaninya. "Aku merindukanmu, Paman." Jack melepaskan pelukannya, dan menarik tubuhnya beberapa centi dari Elvano. Kelopak mata Jack masih berair. Paman berubah sekarang, agak gendut. Dulu tubuh Paman kekar. Ujar Jack memaksakan seulas senyum di wajahnya. Elvano senyum-senyum. "Berubah karena usia, Tuan. Sekarang Paman sudah sukses ya." Jack menggeser sedikit tubuhnya ke samping untuk melihat mobil Rolls-Royce di belakang Elvano. "Itu mobil ayah Tuan yang terparkir nganggur di villa Tuan Savaras kakekmu. Ada 2 unit Rolls-Royce seperti itu milik ayah Tuan Muda. 2 unit Audi, 2 BMW, 2 Aston, 2 Ferrari, dan 2. Kenapa Paman memanggilku Tuan Muda?" potong Jack bingung. "Akan saya jelaskan, Tuan. Kita naik ke mobil dulu. Di luar sini agak panas. Kita ngobrol di mobil ber-AC agak enak, sambil cari restoran. Silahkan, Tuan." Elvano merentangkan tangannya mempersilahkan Jack masuk ke mobil. Seorang sopir yang juga berpakaian setelan jas hitam berdiri membukakan pintu mobil untuk Jack. "Bagaimana dengan skuterku?" "Buang saja." Jack melirik sekilas skuternya sebelum mencondongkan tubuhnya naik ke mobil bagian belakang. Elvano juga naik di sebelah. Sopir itu menutup pintu setelah Jack masuk ke mobil. Sopir itu berada di bagian pintu Jack saja, sedangkan Elvano buka tutup pintu sendiri. "Kita ke rumah sakit Beverly dulu ya," ujar Jack setelah mobil baru saja melaju. Dia harus mendahulukan menjenguk Bu Setia dulu sebelum mengurus urusan lain. "Ibu Setia tidak lagi berada di Beverly, Tuan. Beliau sudah dirujuk ke West Regent Hospital," ujar Elvano. "Tadi itu saya baru saja pulang dari rumah sakit Beverly. Saya bermaksud menuju ke rumah Tuan Jack, tapi di perjalanan kita berpapasan. Kami langsung berbalik arah mengejar Tuan." "Oh,
Jack mengerutkan keningnya. Dia memang seperti itu kalau lagi bingung dan sedang memikirkan sesuatu, keningnya selalu berkerut. Dari mana Paman kenal Bu Setia? Dan Bu Setia dirawat di rumah sakit juga Paman tahu. Saya tahu segalanya, Tuan Muda. Elvano beringsut menggeser sedikit tubuhnya dari sandaran jok kursi sehingga membelakangi pintu mobil. Dia memandang Jack. Tuan Muda, maafkan atas kelancangan saya, tolong jangan panggil saya dengan sebutan Paman. Saya jadi tidak enak hati. Saya adalah pengawal Tuan. Dulu itu, saat Tuan lahir sampai Tuan berumur 7 tahun saya sudah diperintahkan oleh ayah Tuan untuk menjaga Tuan. Saya adalah pengawal pribadi Tuan Jack. Ayah dan ibunda Tuan sendiri katanya tidak butuh pengawal. Jadi saya fokus menjaga Tuan semata selama 24 jam sehari semalam di setiap hari, bahkan saat Tuan berlarian dan jatuh sehingga lutut Tuan lecet, itu sudah terhitung kelalaian saya dalam menjaga Tuan. Oh ternyata begitu, Jack mendengarkan perkataan Elvano dengan seksama. Benaknya berputar mencerna kata per kata ucapan Elvano. Hidup keluargaku sederhana tapi aku ada pengawal pribadi, desis Jack. Tuan Jack dan keluarga sebenarnya adalah konglomerat kelas puncak di West Legend. Ayah Tuan adalah pengusaha sukses di puncak kekaisaran bisnis kota metropolitan West Legend bahkan tingkat dunia. Dan bila digabungkan kekayaan ayah Tuan, ibunda Tuan, dan kakek Tuan maka total aset selangkah lagi akan menyusul di level Jeff Bezos pemilik Amazon, Bernard Arnault pengusaha mobil Arnault dan owner Louis Vuitton dan Sephora, Elon Musk pengusaha mobil listrik Tesla, Larry Ellison, Bill Gates, Warren Buffett, Raja Dubai, dan sederet orang terkaya dunia lainnya. Bundaku juga. Tanya Jack antusias. Bunda Tuan, Nyonya Indira dari keluarga Hanania justru lebih kaya dibanding penggabungan kekayaan ayah dan kakek Tuan. Jack terperangah takjub. Dia adalah lulusan universitas ternama di Beverly, tentu saja tahu seperti apa kekayaan orang-orang yang disebutkan Elvano itu. Tapi kenapa saat kedua orang tuanya masih hidup mereka hidup sederhana di Beverly? Kenapa kami tidak tinggal di West Legend? Akhirnya Jack mempertanyakan ganjalan di hatinya. Itu karena kalian diusir oleh Tuan Savaras kakekmu. Waktu itu usia Tuan menginjak 2 tahun. Kedua orang tuamu pergi meninggalkan West Legend tanpa membawa apapun menuju ke Beverly ini dan hidup sederhana. Semua kekayaannya ditinggalkan begitu saja di West Legend. Saya bersikeras mengikuti ayahmu, ada genangan air sebening kristal mengalir dari sudut kelopak mata Elvano Zevani. Dia menekannya dengan sapu tangan, lalu melanjutkan, entah alasan apa sehingga kakek Tuan mengusir orang tua Tuan. Dan kenapa orang tua Tuan memilih Beverly ini sebagai tujuan domisilinya? Elvano menyeka air matanya lagi sebelum melanjutkan. Dan di Beverly itu juga terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua Tuan. Waktu itu pagi menjelang siang, saya lagi menjemputmu di sekolah, jadi saya tak tahu persis sebab musabab kecelakaan itu. Polisi yang menanganinya juga menemui jalan buntu. Dugaan cuma remblong mobil truk yang menghantam mobil yang ditumpangi ayah bunda Tuan dari samping. Namun saya curiga itu bukan kecelakaan biasa. Saya berinisiatif menyembunyikanmu di panti jompo. Saya curiga kedua orang tuamu sudah menjadi target, entah oleh siapa. Dan saya harus menyembunyikanmu untuk menghindari sesuatu kecelakaan lanjutan yang mungkin saja juga mengincarmu. Jadi aku dipungut oleh Ibu Septi adalah pengaturanmu, tebak Jack dengan mata berkaca-kaca. Makanya kamu tahu tentang Bu Septi. Tebak Jack. Pandangannya dipenuhi kabut. Kalau saya mengantarmu langsung ke panti jompo itu, saya khawatir itu tidak akan menjamin keselamatanmu, Tuan.
karena saya merasa saya juga sedang diawasi. Saat saya diinterogasi oleh pihak kepolisian, saya mengaku Tuan menghilang dan saya tidak bisa menemukanmu. Keterangan serupa juga saya sampaikan kepada kakekmu dan kepada saudara-saudari ayahmu, juga kepada keluarga dan saudara-saudari bundamu. Dan kenapa Bu Septi kamu pindahkan ke West Regent Hospital? Dan bagaimana dengan biaya di rumah sakit Beverly? Tanya Jack penasaran. Otaknya memikirkan bagaimana caranya dia menjenguk Bu Septi di rumah sakit West Regent. West Regent adalah ibu kotanya Beverly, jaraknya sekitar 200 km dari sini. Dan dia tidak mengantongi uang sepeser pun untuk ongkos ke sana. Biaya di rumah sakit Beverly sudah saya selesaikan 12 juta, jawab Elvano santai, lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar kartu berlapis emas. Tuan muda Jack Savaras. Suara tegas, berat dan serak Elvano terdengar lagi. Tuan muda, kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Ketika ayahmu meninggal, Tuan tua Savaras juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Sampai kemarin saya belum juga bisa menemukan sesuatu yang janggal di keluarga kakekmu. Saya akhirnya memberitahunya tentang keberadaanmu yang masih berada di Beverly. Sekarang semuanya baik-baik saja, beliau ingin tuan muda kembali padanya bersamaku. Jack menggeleng dingin, kamu boleh pergi. Aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku. Tuan muda, apakah kamu masih menyalahkan Tuan Savaras? Ujar Elvano sedih. Tentu saja. Jack berucap kata demi kata, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Hei, Elvano menghela napas dan berkata, sebelum saya datang, kakekmu, Tuan Savaras, berkata kamu pasti tak akan memaafkannya. Tuan Savaras tua tahu bahwa kamu telah menderita selama bertahun-tahun, dia ingin memberi kamu sedikit kompensasi. Jika kamu tidak ingin kembali, dia mengerti. Dia akan membeli perusahaan terbesar di Beverly ini dan memberikannya kepadamu. Selain itu, dia meminta saya untuk memberikan kartu ini kepadamu. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Elvano menyerahkan kartu berlapis emas Oppenheimer Beverly Bank. Ini hanya ada satu kartu di Beverly Bank dan 10 kartu di seluruh dunia. Jack menggelengkan kepalanya, singkirkan. Aku tidak menginginkannya. Tuan Jack, untuk Septi, kamu masih memiliki banyak pengeluaran biaya untuknya. Karena rumah sakit di West Regent adalah rumah sakit elit dengan peralatan medis tercanggih di negara ini. Jika kamu tidak membayar, kamu sendiri yang susah nantinya. Jack mengerutkan kening, kamu sengaja mengirimnya ke sana. Alih-alih untuk pengobatannya, padahal itu untuk merayuku. Elvano buru-buru berkata, saya tidak berani. Jika kamu menerima kartu ini, itu akan cukup untuk membayar semua biaya yang akan timbul di kemudian hari. Jack lalu bertanya, berapa banyak uang di kartu ini? Tuan Savaras berkata, kartu ini untukmu sebagai sedikit uang saku, cuma 2 triliun. 2 triliun. Jack tertegun. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya raya, tetapi saat itu dia masih muda dan tidak tahu tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Savaras adalah salah satu-satunya keluarga teratas di West Regent dan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak uang yang dimiliki orang tuanya. Dan bagi kakek Savaras, 2 triliun hanyalah uang saku. Lalu jika menyangkut seluruh aset kerajaan bisnis keluarga Savaras, dia khawatir tak ada kalkulator yang sanggup memuat jumlah nolnya. Sejujurnya, saat ini, hatinya sangat tersentuh. Tetapi memikirkan kematian orang tuanya, kakek tidak bisa mengelak dari kesalahan, dan dia tidak bisa memaafkannya. Tuan Jack,
Kamu adalah pewaris keluarga Safaras. Elvano memecah keheningan di antara mereka. Kamu berhak mendapatkan uang ini, dan sejujurnya, itu adalah 0,001% dari bagian almarhum ayahmu. Tuan Safaras berkata, jika kamu ingin kembali, kamu akan mewarisi ratusan triliun properti aset ayahmu plus aset keluarga Safaras yang tak bisa dihitung. Oh ya, perusahaan terbesar Beverly ini, Kalisna Group dengan nilai pasar 500 triliun, sekarang semua sahamnya sudah atas nama kamu, Tuan Jack. Kamu dapat pergi ke Kalisna Group kapanpun Tuan muda mau. Tolong antarkan aku ke motorku, ucap Jack datar. Andai Tuan mau mobil ini untuk memudahkan aktivitas Tuan sehari-hari, ambil saja dengan sopirnya setelah sopir mengantarku pulang ke West Regent. Tidak. Terlalu besar. Aku lebih suka skuterku. Baik Tuan Jack Safaras. Jack ngeri mempercayainya. Investasi Safaras Family terlalu besar untuk dia tangani, bukan? 2 triliun di kartunya dan 500 triliun Kalisna Group. Ternyata Beverly menyembunyikan naga tersembunyi dan harimau berjongkok, satu-satunya dewa bisnis sejati adalah Kalisna Group. Setiap keluarga harus berlutut di depan Kalisna Group yang merupakan kaisar bisnis di Beverly. Bahkan keluarga Zayan dan keluarga Arista yang mempermalukannya hari ini, serta keluarga Bimo yang mengejar Ataya, semuanya bagai semut di depan gajah Kalisna Group miliknya. Tuan Jack, ini nomor telepon saya. Tolong beritahu saya jika ada yang harus saya lakukan, kata Elvano Zevani. Jack mengangguk. Jack duduk diam terpaku linglung di sadel skuternya. Dia memikirkannya dengan hati-hati alasan kakeknya mengusir kedua orang tuanya keluar dari Metropolitan West Regent dan pergi ke kota baris kedua Beverly, penghinaan sebagai menantu sampah yang dia alami selama 3 tahun terakhir di keluarga istrinya, penghinaan sebelumnya lagi saat dia SMP, saat masih di SMU, saat dia kuliah yang dicap sebagai orang miskin tak berguna, dan akhirnya ini adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh keluarga Safaras. Jack menggertakkan giginya. Dia merasa seperti seluruh orang berada di dalam kabut. Apakah dia sudah menjadi miliarder? Oh, bukan miliarder. Ini triliun, apa namanya? Triliuner. Jack pulang dengan pikiran kacau balau. Ataya dan orang tuanya tidak tinggal di Villa Zayan, melainkan di sebuah bangunan yang sangat biasa. Mereka telah diusir sejak Ataya menikah dengannya dan tuan tua Zayan meninggal dunia. Jack baru sampai depan pintu, suara ibu mertuanya sudah terdengar berteriak, "Jack, sampai itu. Kita kehilangan muka hari ini. Jika kamu tidak menceraikannya, nenekmu akan mengusirmu dari grup Zayan. Saya akan mencari pekerjaan lain saat saya keluar." Itu suara Ataya. Kamu, ibu mertua semakin marah. Hal baik apa yang dimiliki sampah itu? Mengapa kamu tidak bisa menceraikannya dan kemudian menikahi Hansel? Jika kamu menikah dengan Hansel, keluarga kita bisa lebih berderajat. Ayah mertua juga berkata di samping istrinya, "Ya. Menikahlah dengan Hansel, keluarga kita akan segera menjadi harta di depan nenekmu, dan nenekmu akan bergegas menjilatmu setiap hari." Ataya berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, aku tidak akan menceraikan Jack." Titik. Jack mengetuk pintu dan langsung membukanya. Ketika mereka melihatnya, ayah mertua dan ibu mertuanya tidak terlihat baik. Wajahnya kecut. Jack mendesah dalam hati. Ibu mertuanya selalu meremehkannya, tetapi jika dia memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah bos Kalisna Group dan memiliki uang tunai 2 triliun, akan seperti apa dia? Namun, Jack belum siap memberitahu orang tentang identitasnya. Dia telah jauh dari keluarga Safaras selama bertahun-tahun,
bagaimana jika seseorang dalam keluarga Safaras tidak menyukainya jika dia mengekspos dirinya sendiri? Karena itu, lebih baik rahasia dan tetap rendah hati dulu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, maaf, aku merepotkanmu hari ini." Ibu mertua memarahi, "Kamu lebih dari sekedar masalah, kamu membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Kamu tidak bisa sedikit sadar diri, dan keluar dari rumah kami." Mendengar itu Ataya buru-buru berkata, "Bu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Jack adalah menantumu." "Cih, muka badak itu." Ibu mertua berkata dengan getir, "Saya tidak memiliki menantu yang begitu sia-sia." Semakin cepat dan semakin jauh dia pergi, semakin baik. Ataya mendorong Jack masuk ke kamar. "Cepat masuk ke kamar." Jack mengangguk penuh terima kasih dan lari masuk ke kamar. Jack dan Ataya telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah menikah dalam arti yang sebenarnya. Ataya tidur di tempat tidur dan Jack tidur di lantai di samping ranjang. Malam ini, Jack tidak bisa tidur nyenyak. Apa yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan, dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu. Sebelum tidur, Ataya berkata padanya, "Bagaimana kabar Bu Septi? Aku masih memiliki 500.000 uang pribadi. Kamu bisa membawanya ke rumah sakit besok." "Enggak, seseorang telah membayar ibu dan mengirimnya ke West Region untuk perawatan." "Betulkah?" Ataya berkata dengan heran, "Bu Septi diselamatkan?" "Iya." Jack berkata, "Ibu telah melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya dan membantu begitu banyak orang. Sekarang seseorang akhirnya melunasinya. Itu bagus." Ataya mengangguk dan berkata kepada Jack, "Kamu bisa bernapas lega." "Ya, aku akan tidur. Akhir-akhir ini, perusahaan memiliki banyak hal yang membuatku sangat lelah." "Apa yang terjadi dengan perusahaan?" tanya Jack. Ataya mengurai rambutnya. "Bisnisnya tidak terlalu bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Kalisna Group, tetapi kekuatan keluarga Zayan masih jauh lebih lemah." Jack tiba-tiba teringat pada Kalisna Group dan bertanya, "Keluarga Zayan tidak bekerja sama dengan Kalisna Group?" Ataya tertawa dan berkata, "Bagaimana Kalisna Group dapat merangkul keluarga Zayan? Bahkan tunangan Naina dan keluarga Arista hampir tidak bisa mengejar Kalisna Group. Nenek mengandalkan mereka setelah Naina menikah. Keluarga Arista dapat membantu keluarga Zayan terhubung dengan Kalisna Group. Ternyata keluarga Zayan telah menajamkan kepala mereka dan ingin bekerja sama dengan Kalisna Group. Kalisna Group sekarang menjadi milik Jack." Memikirkan hal ini, Jack memutuskan untuk mengambil alih Kalisna Group terlebih dahulu, dan kemudian memberi Ataya sedikit bantuan melalui Kalisna Group. Dia terlalu diintimidasi dalam keluarga Zayan. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Jack tersenyum sambil memejamkan matanya. "Suamimu sudah berbeda hari ini, sayang. Aku tidak akan pernah membiarkan orang meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Zayan tunduk padamu." Pagi hari berikutnya, setelah Jack selesai memasak, dia mengendarai skuter listrik kecilnya menuju ke Kalisna Group. Dia memarkir skuternya di sebelah tempat parkir di samping gedung Kalisna Group. Begitu sepeda dikunci, sebuah mobil Bentley hitam perlahan diparkir di tempat parkir seberang. Secara tidak sengaja Jack mendongak dan melihat sepasang pria dan wanita muda berjalan menuruni mobil. Pria itu mengenakan setelan jas kelas atas, mereka terlihat sangat modis, dan wanitanya genit. Meski agak mencolok, dia juga cantik.
Ternyata itu adalah sepupu Ataya, Naina, dan dia adalah tunangannya Arista, anak tertua dari keluarga Stone. Jack tidak tahu apa yang dilakukan Naina dan Arista di Kalisna Group, tetapi untuk menghindari masalah, dia masih bersiap untuk bersembunyi. Namun tanpa diduga, Naina yang bermata tajam segera melihatnya dan berteriak dengan keras, "Oh, sampah Jack." Untuk kesopanan, Jack berjalan mendekati mereka sambil tersenyum. "Naina, kenapa kamu di sini?" Naina terkikik. "Saya dan Arista datang untuk bertemu dengan Vania, wakil ketua Kalisna Group." Keluarga Arista memiliki banyak kerja sama dengan Kalisna Group. Di masa depan, tidak hanya akan membantu keluarga Stone, tapi juga keluarga Zayan kita. Jack tidak tahu bahwa keluarga Stone bekerja sama dengan Kalisna Group. Bagaimanapun, Kalisna Group baru saja menjadi industrinya dan belum tahu para relasinya. Tapi dia tidak menunjukkannya, hanya tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki temperamen yang luar biasa dan kekuatan yang baik. Kamu benar-benar berbakat dan cantik." Sanjung Jack pada Naina. Sebenarnya Jack ingin mengatakan yang sebaliknya. Arista Stone memandang Jack dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Permadani Bau ini dimarahi oleh Nyonya Zayan kemarin bak seekor anjing, dan hari ini dia memiliki senyum yang happy seperti orang yang baik-baik saja. Mengapa kecantikan yang memukau seperti Ataya menikahi pemborosan yang tidak berguna ini? Jika bukan karena pria tak berguna ini, dia pasti akan terus mengejar Ataya, dan bagaimana dia bisa bertunangan dengan Naina yang bermutu rendah ini dalam segala hal. Memikirkan hal ini, Arista kesal, dan dengan sengaja bertanya, "Untuk apa kamu datang ke Kalisna Group?" Jack tersenyum dan berkata dengan santai, "Saya sedang mencari pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Arista mencibir, "Mengapa kamu ingin mencari pekerjaan di Kalisna Group?" "Kenapa, Arista, apakah salah? Untuk kualifikasi akademik, apakah kamu memiliki ijazah? Jika kamu menginginkan pekerjaan, apakah kamu memiliki prestasi selain ketidakbergunaan kamu?" Tanya Arista merendahkan. Jack pernah kuliah di universitas ternama di Beverly ini. Nilainya di atas rata-rata. Tapi karena dia miskin dan tak punya apa-apa, teman-teman kuliahnya memandang rendah dirinya. Di universitas ternama Beverly itu juga Jack bertemu dengan Ataya. Tapi Jack diam saja. Apa gunanya dia membeberkan itu semua kepada Arista? Tak ada gunanya. Jika kamu datang ke Kalisna Group untuk melamar posisi satpam, mereka juga tidak menginginkan pemborosan seperti kamu. Jika kamu sedikit tahu diri, kamu sebaiknya pergi memungut sampah di jalan. Setidaknya kamu bisa mendapatkan 2 atau 300 ribu sebulan. Setelah berbicara, Arista melemparkan botol minuman di tangannya ke kaki Jack dan bersenandung, "Hei, jangan bilang aku tidak peduli padamu, ambil botol kosong ini dan jual untuk mendapatkan uang." Arista tersenyum, "Meskipun kamu adalah sampah, karena kamu adalah seorang kerabat, maka aku harus menjagamu semaksimal mungkin. Kebetulan saya berteman dengan wakil ketua Kalisna Group. Mengapa saya tidak membantu kamu dengan hal baik dan membiarkan dia mengaturnya untukmu? Pekerjaan membersihkan toilet." Jack tersenyum dingin dan berkata, "Jenis pekerjaan yang saya cari, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu harus mengkhawatirkan diri sendiri. Kalisna Group adalah perusahaan besar. Saya yakin mereka tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah seperti Anda." Kesabaran Jack mulai habis. Arista tiba-tiba menjadi marah, "Siapa yang kamu katakan itu sampah?" Jack berkata dengan jijik, "Kamu sampah." Setelah berbicara, dia berjalan ke gedung Kalisna Group. Arista dengan cepat mengikuti,
dan menyusul Jack di pintu masuk lift. Dia ingin memberi Jack pelajaran, setidaknya menamparnya 2 kali untuk memberitahu nasib orang-orang yang menyinggung perasaannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sudah berada di dalam Kalisna Group Building dan melihat begitu banyak pria dan wanita profesional dengan aura kecerdasan yang begitu tinggi dan aura kecerdasan nan elegan, dia khawatir melakukan sesuatu yang membuat mereka marah dan tersinggung, jadi dia harus menghentikan sementara gagasan untuk menghajar Jack. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi hari ini, tapi kamu tidak akan beruntung lain kali." Jack mendengus dingin, melangkah ke lift, dan berkata kepadanya, "Arista, menurutmu kamu adalah orang yang kuat. Percayalah, kamu akan segera mengetahui harga dari kesombonganmu." "Sialan kau!" Arista ikut melangkah ke dalam lift tapi Naina menariknya dan berkata dengan nada menghina, "Arista, jangan naik lift yang sama dengan sampah semacam ini, jangan sampai kamu terkena bau busuk di tubuhnya." Arista tersadar dan mengangguk, dia sadar bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu dengan Jack di sini, jadi dia berkata dengan dingin, "Kali ini aku melepaskanmu, aku ingin kamu terlihat cantik lain kali." Dengan rona merah memenuhi wajahmu. Jack tidak peduli. Dia naik lift langsung ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Elvano Zevani telah mengatur untuknya orang yang bertanggung jawab untuk merapat dengannya, seorang wanita muda cantik anggun bernama Vania Vidya. Vania terkenal di Beverly, dan dia adalah wanita berorientasi karir dan bisnis paling terkenal di Beverly. Tidak hanya cantik, dia juga sangat mampu bekerja dan profesional handal. Di tangan pemilik lama Kalisna Group, Vania adalah direktur HRD. Setelah Elvano Zevani mengakuisisi Kalisna Group, dia langsung dipromosikan menjadi wakil ketua Kalisna Group. Di usia muda, dia telah berkontribusi besar pada keberadaan dan kebesaran Kalisna Group hari ini. Sekarang Kalisna Group telah diakuisisi oleh keluarga Savaras melalui Elvano Zevani. Owner asli telah turun tahta, dan Vania masih tinggal di perusahaan itu atas permintaan Elvano untuk membantu owner baru sekaligus presiden direktur. Vania sedang memandang layar di ponselnya saat melihat seorang pemuda keluar dari lift di lantai teratas, lantai 40 gedung Kalisna. Dia mengkonfirmasi dengan foto yang dikirim Elvano di ponselnya, itu tuan muda Jack Savaras. Saat melihat Jack, Vania terkejut. Dia tidak menyangka Jack akan begitu muda dan sederhana. Berbalut kaos oblong biru muda dilapisi kemeja kotak-kotak kecil warna hitam putih, celana jeans belel di bagian paha dan ujung bawahnya sudah terkelupas kelihatan benang jeansnya akibat gesekan yang terlalu sering dengan lantai. Sepatu kets hitam Adidas palsu 4 garis putih. Vania bergegas menghampiri Jack, dan langsung berbungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuan Jack Savaras, selamat datang. Kantor Tuan sudah disiapkan. Silakan." Jack juga melihat Vania untuk pertama kalinya. Jack harus mengakui bahwa Vania terlihat sangat cantik dan anggun. Kecantikan, keanggunan, fashionable, kecerdasan, profesionalisme, bergabung di satu sosok ramping. Benar-benar looking good. Pada usia 26 dia masih nampak seperti gadis 19 tahun. Dia memiliki sosok yang ramping dan montok, kecantikan yang memikat dan temperamen yang ramah dan cakap. "Silahkan duduk, Nona Vania." Jack merentangkan tangan ke arah kursi besar berlapis kulit hitam lembut dengan meja jati di pernis coklat terang di depannya. Kursi itu membelakangi jendela kaca besar setinggi dari lantai ke atap ruangan. Bisa terlihat dari situ atap-atap perkantoran dan pertokoan di luar sana. Rata-rata perkantoran itu ada tanda H di atapnya. "Ini kursi Tuan Jack." Vania yang ragu, berdebar, dan sedikit gemetar menuruti permintaan Jack.
Jack sendiri duduk di ujung meja kantornya berhadapan dengan Vania. Kedua tangannya bersilang di dada. Dadanya sendiri tentunya, bukan di dada Vania. Jack membuka mulutnya lagi, saya tidak sering datang ke Kalisna Group di masa depan, jadi Kalisna Group kamu yang memimpin keseluruhan operasional setiap hari, dengan tidak mengungkapkan identitas saya pada semua relasi tanpa pengecualian. Faham? Iya tuan. Vania tahu bahwa keluarga Jack adalah keluarga konglomerat luar biasa kelas dunia. Grup Kalisna adalah gerimis bagi keluarganya, dan wajar jika tidak ingin mengelolanya sendiri. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan Jack Savaras, jika kamu memiliki pesanan dan perintah jangan sungkan memberitahu saya. Saya akan langsung melaksanakannya tanpa pertimbangan. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita mengetuk pintu dan masuk dan berkata, Nona Vania, ada seorang pria bernama Arista yang telah membawa tunangannya untuk mengunjungi ibu. Vania langsung berkata, saya ada tamu terhormat, biarkan mereka menunggu dulu. Dan lain kali ketuk pintu dulu sebelum masuk, hardiknya sedikit marah. Si sekretaris seketika pucat dan gemetar, baik bu. Maaf saya salah. Saya permisi dulu, ucapnya dan segera meninggalkan ruangan. Selama ini dia memang langsung masuk menemui Vania tanpa mengetuk, karena dia adalah sekretaris Vania. Dia tak tahu kalau ada tamu terhormat dalam ruangan itu. Dan tamu terhormat itu duduk di meja. Vania seolah sedang diadili oleh tamu terhormat berpakaian lusuh itu. Siapa dia? Apakah kamu tahu Arista ini? Vania buru-buru menjawab, sepertinya dia dari keluarga Stone, saya belum pernah melihatnya. Tapi saya sering dengar kalau Stone punya putra tunggal bernama Arista. Keluarga Stone adalah mitra kami, mitra kita, dan bisnis utama mereka bergantung pada kita. Keluarga mereka selalu berkata bahwa mereka akan datang berkunjung, dan mereka telah ke sini beberapa kali. Oh begitu, Jack berkata dengan dingin, mulai sekarang, Kalisna Group tidak lagi berurusan bisnis dengan keluarga Stone. Semua kerjasama yang sedang berlangsung maupun sedang persiapan akan dihentikan. Jika keluarga Stone masih dapat memperoleh 1 sen pun keuntungan dari Kalisna Group, kamu sebagai wakil ketua Kalisna Group, harus mengemas barang-barang kamu keluar dari Kalisna. Ketika Vania mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba ketakutan. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa seseorang dari keluarga Stone pasti telah menyinggung tuan muda. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, Tuan Savaras, jangan khawatir, saya akan memesan sekarang untuk menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Stone. Vania sigap mengangkat gagang telepon yang bertengger di sisi kanan meja kerja lalu menekan 2 digit angka saat Jack mendengus dingin dan berkata, katakan kepada mereka bahwa Kalisna Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah, lalu biarkan penjaga keamanan mengusir mereka. Di luar, Arista dan Naina menunggu dengan penuh semangat. Keluarga Stone adalah mitra strategis Kalisna Group, sehingga mereka sangat berharap bisa lebih dekat dengan Vania. Tapi tak disangka, sekretaris Vania datang bersama beberapa satpam. Arista tidak bisa menahan diri untuk bertanya, halo, apakah Nona Vania punya waktu untuk menemui kami? Sekretaris itu memandangnya dan berkata dengan ramah tapi tegas, maaf, Deputi Vania, Kalisna Group tidak akan melanjutkan kerja sama dengan orang-orang berkualitas rendah seperti Anda, dan mulai sekarang, kami membatalkan semua kerja sama dengan perusahaan Anda. Apa katamu? Arista tertegun sejenak, dan tercengang. Mengapa kalimat ini begitu familiar? Oh iya. Ketika dia berada di tempat parkir tadi, Jack juga mengatakan hal yang persis sama. Apa maksud Nona Vania?
Mengapa mereka harus berhenti bekerja sama dengan keluarga Stone? Arista merasa otaknya sesak. Apa yang terjadi? Hentikan semua kerja sama. Lebih dari separuh keuntungan Stone dihasilkan dari Kalisna Group. Jika kerjasama dihentikan, bukankah kekuatan keluarga akan segera terpangkas setengahnya? Dia tidak dapat menerima kenyataan ini dan berkata dengan gemetar, "Saya ingin melihat Nona Vania. Saya ingin bertanya langsung pada Nona Vania." Sekretaris itu berkata dengan dingin, "Maaf, Deputi Vania, kami tidak akan melihat kamu, dan kamu tidak akan diizinkan untuk masuk ke Kalisna Group di masa mendatang." Jantung Arista berdegup kencang. "Apakah kamu sengaja bermain dengan kami? Kami adalah mitra jangka panjang Kalisna Group. Bagaimana kita bisa menghentikan kerja sama seperti ini?" Sekretaris itu mengabaikannya dan berkata langsung kepada penjaga keamanan di sekitarnya, "Usir mereka." Kapten keamanan itu bergegas maju, meraih pergelangan tangan Arista, lalu memutarnya ke belakang. Arista berteriak kesakitan, dan penjaga itu berteriak dengan dingin, "Keluar! Jika kamu berani membuat masalah di Kalisna Group, berhati-hatilah karena kamu akan berhadapan dengan saya. Kamu adalah seorang kapten keamanan, berani berteriak kepada saya, apakah kamu tahu siapa saya?" Begitu suara Arista keluar, kapten menamparnya dan mengutuk, "Di depan Kalisna Group, kamu apa?" Arista ditampar dengan rasa sakit yang hebat di wajahnya. Saat dia hendak marah, telepon berdering tiba-tiba. Telepon itu ternyata dari ayahnya. Ketika telepon terhubung, raungan marah datang dari sisi lain. "Arista, apa yang kamu lakukan? Sekarang Kalisna Group membatalkan semua kerjasama dengan kita. Siapa yang sudah kamu singgung?" Arista berkata dengan sedih, "Ayah, saya tidak menyinggung siapapun. Saya baru saja datang mengunjungi Nona Vania, tetapi saya bahkan belum pernah melihat wajah Nona Vania." Di ujung telepon yang lain, ayah Arista berteriak, "Orang-orang dari Kalisna Group mengatakan bahwa alasan mereka menghentikan kerja sama mereka dengan keluarga Stone adalah karena kamu adalah sampah yang tidak memenuhi syarat. Sekarang keluarga telah menderita kerugian besar karena kamu, jadi cepatlah kembali kepadaku dan jelaskan secara pribadi kepada kakekmu." Arista diusir dari gerbang Kalisna Group oleh petugas keamanan sepanjang jalan, memegang telepon dengan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba teringat pada Jack, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada Naina, "Naina, apakah ini karena kakak iparmu yang sampah itu? Apakah dia ada hubungannya dengan Kalisna Group?" "Hah?" Naina terkejut dengan kata-kata Arista, memikirkannya dengan hati-hati. Itu tidak mungkin terkait dengan iparnya yang sampah itu. Dia jelas orang sia-sia. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Kalisna Group? Dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke Kalisna Group untuk membersihkan toilet. Tepat sekali. Arista mengangguk, memikirkan ayahnya yang marah. Dia berkata dengan cemberut, "Aku harus pulang cepat." Kabar bahwa Stone putus hubungan dengan Kalisna Group langsung menyebar ke seluruh Beverly. Meskipun tidak diketahui mengapa Kalisna Group memblokir Stone Family, semua orang tahu bahwa Stone Family pasti telah menyinggung Kalisna Group. Saat ini, keluarga Stone sudah berakhir. Kekuatan keluarga Stone telah anjlok lebih dari setengahnya. Stone yang sudah mendekati level keluarga lapis pertama, sekarang sudah jatuh langsung ke ekor keluarga lapis kedua. Ketika Nyonya Zayan tua mendengar berita itu, dia gemetar karena marah. Dia ingin membatalkan kontrak pernikahan antara Naina dan Arista, tetapi berpikir bahwa keluarga Stone lebih kurus dan unta lebih besar daripada kudanya,
dan keluarga Zayan tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa mengabaikan pemikiran ini untuk sementara. Saat ini, di kantor Vania, Jack mempelajari seluruh gebrakan Vania dan sangat mengagumi gayanya. Jack berkata dengan puas, "Vania, apa yang kamu lakukan barusan sangat bagus. Mulai hari ini, gaji kamu akan berlipat ganda." Vania terkejut dan gembira, dan buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Jack. "Terima kasih, Tuan Safaras." Jack mengangguk dan berkata, "Juga, aku ingin kamu mengumumkan dua hal." "Tuan Safaras, katakan, dan itu akan selesai." Yang pertama adalah mengumumkan perubahan kepemilikan Kalisna Group dan pengangkatan ketua baru, tapi jangan mengungkapkan identitas ketua baru, hanya nama belakangnya Safaras, itu yang perlu diketahui orang. Hal kedua adalah mengumumkan bahwa Kalisna Group akan menginvestasikan 20 triliun di Beverly untuk membangun hotel bintang 6. Kalisna Group menerima penawaran tender dari pihak manapun. Perusahaan konstruksi dan dekorasi di kota dapat berpartisipasi dalam penawaran tender. Tandas Jack. Bisnis utama grup Zayan adalah dekorasi. Nyonya Zayan pasti akan pergi ke kapal besar Kalisna Group. Siapapun yang bisa memenangkan kerjasama grup Kalisna pasti akan menjadi orang kebanggaan grup Zayan. Sekarang Kalisna Group adalah miliknya, dan tentu saja dia berharap istrinya yang maju mewakili keluarga Zayan. Dua berita yang dirilis oleh Kalisna Group benar-benar meledakkan seluruh Beverly. Mendengar bahwa Kalisna Group telah berpindah tangan, keluarga Zayan ingin memahami mengapa Stone diusir oleh Kalisna Group. Tampaknya pemilik baru Kalisna Group masih meremehkan keluarga seperti Stone. Tapi siapa Tuan Safaras? Untuk sementara waktu, banyak keluarga yang siap maju bergabung dalam proyek. Di satu sisi, mereka sangat ingin menjalin hubungan dengan Tuan Safaras yang misterius ini, dan di sisi lain, mereka juga merindukan putri mereka menikah dengan Tuan Safaras. Selain itu, Kalisna Group ingin berinvestasi dalam proyek hotel senilai 20 triliun, yang juga membuat seluruh industri konstruksi dan dekorasi Beverly bergetar. 20 triliun. Siapkan bahan bangunannya, dan Anda bisa menghasilkan banyak uang. Banyak perusahaan ingin mendapatkan bagian dari proyek. Tidak terkecuali Nyonya Zayan tua yang kecanduan uang. Nyonya Zayan sangat antusias. Ini adalah peluang besar untuk proyek 20 triliun. Jika keluarga Zayan bisa mendapatkan kontrak dari segi dekorasinya, itu benar-benar akan naik ke angkasa. Maka dia segera memerintahkan agar diadakan pertemuan keluarga di vilanya malam ini untuk membahas bagaimana membuat terobosan dalam proyek baru Kalisna Group. Setiap orang harus hadir. Malam itu, Villa Zayan. Karena Nyonya Zayan meminta semua orang untuk berada di sana, Jack pun mengikuti istrinya. Dia tahu bahwa Nyonya Zayan akan menghadiri rapat untuk membahas cara mendapatkan bagian dari proyek besar Kalisna Group. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu istrinya, Ataya, mengangkat kepalanya dalam keluarga Zayan. Ketika Ataya dan Jack tiba di villa keluarga Zayan, sepupu Ataya, Jimmy, langsung mencibir ketika melihat keduanya. "Sialan, Jack, kamu masih memiliki kulit yang tebal, kamu memiliki wajah badak untuk melihat nenek lagi." Ataya menimpali dengan wajah dingin, "Jangan bicara omong kosong. Nenek meminta semua orang di keluarga Zayan untuk datang. Jack adalah suamiku, dan tentu saja suamiku juga harus hadir." Jimmy tertawa, "Hahaha, dia adalah setengah keluarga Zayan. Hanya menantu. Itu pun menantu sampah." Jack menyentuh hidungnya dan berkata kepada Ataya, "Lupakan tentang dia istriku, jangan pedulikan dia, cepat masuk, jangan biarkan nenek menunggu." Ataya mengangguk,
dia mengacukan Jimmy dan berjalan masuk bersama Jack. Melihat ini, ekspresi Jimmy juga menjadi sebal karena dicuekin. Setelah memasuki ruang pertemuan, Jack dan Ataya memilih tempat duduk di pojok. Nyonya Zayan pun memulai pertemuan keluarga. Nyonya Zayan tua duduk di kursi utama, mengetuk meja, dan berkata dengan penuh semangat, keluarga Zayan telah menunggu kesempatan dalam beberapa tahun terakhir, sebuah kesempatan yang dapat menjadikan kita salah satu yang terkaya di Beverly. Sekarang, kesempatan ini akhirnya datang. Nyonya Zayan berkata dengan lantang, kali ini Kalisna Group telah mengeluarkan proyek bernilai 20 triliun. Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak kerjasama pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Ini merupakan proyek besar pertama Kalisna Group setelah pergantian kepemilikan. Pada saat kepemilikan sebelumnya tidak pernah terjadi proyek spektakuler seperti ini. Untuk keluarga Zayan, ini adalah kesempatan besar. Nyonya Zayan memandang mereka satu persatu. Jika kita dapat bekerja sama dengan Kalisna Group dan meninggalkan kesan yang baik pada pemilik baru Kalisna Group, maka masa depan keluarga Zayan akan menjadi tidak terbatas. Meskipun Nyonya Zayan sangat energi dan bersemangat, orang-orang yang hadir tampak tidak antusias. Sebab faktanya, bukan satu atau dua kali bagi keluarga Zayan untuk bekerja sama dengan Kalisna Group. Untuk waktu yang lama, Kalisna Group telah mengabaikan keluarga Zayan. Dan Nyonya Zayan sekarang ingin mengambil bagian dari proyek baru Kalisna Group. Bagaimana mungkin? Melihat semua orang yang hadir terdiam, Nyonya Zayan langsung bertanya dengan kesal, apakah semuanya bodoh dan tuli? Apakah kalian tidak percaya diri untuk mengambil sedikit sisa dari proyek 20 triliun? Semua orang menatap satu sama lain, tetapi mereka tidak ada yang berbicara. Nyonya Zayan jadi jengkel, marah, dan menggertakkan giginya. Saya akan menyampaikan janji di sini hari ini. Siapa yang dapat meraih 30 miliar bagian kerja sama dari Kalisna Group, akan menempati direktur di grup Zayan. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang duduk tercengang. Nyonya Zayan selalu sewenang-wenang, jadi dia tidak pernah menunjuk direktur di grup. Bagaimanapun, direktur memiliki banyak kekuatan, dan tak ada anggota keluarga yang pernah menduduki posisi ini. Nyonya Zayan sekarang menggunakan posisi ini sebagai iming-iming hadiah. Dia pasti berharap akan ada kompetisi yang berani untuk mendapatkan hadiah. Dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat untuk proyek Kalisna Group. Namun, tak ada yang angkat suara. Di mata mereka mendapatkan 30 miliar untuk bagian dekorasi adalah sesuatu yang berlebihan. Meskipun Nyonya Zayan keluar secara langsung, para eksekutif Kalisna Group tidak akan meliriknya, apalagi berbicara tentang kerjasama. Ada keheningan di ruangan pertemuan keluarga. Melihat ini, Nyonya Zayan tua bertanya dengan marah ke arah Jimmy, kamu adalah keturunan dari keluarga Zayan, tidakkah kamu ingin berbagi kekhawatiran untuk keluarga Zayan? Jimmy, aku serahkan ini padamu. Jimmy malah tertawa dan dengan cepat berkata, Nenek, bahkan keluarga Arista telah dibersihkan dari Kalisna Group. Kekuatan kita lebih buruk dari keluarga Stone. Bagaimana kita bisa mendapatkan kontrak Kalisna Group? Nyonya Zayan tiba-tiba mengutuk. Sampah. Meragukan diri kamu sendiri padahal kamu belum mencobanya. Kamu lebih sampah dari Jack. Nyonya Zayan tidak ingin menjadi keluarga tingkat kelas 2 dan 3 selamanya di Beverly. Dia memimpikannya dan merindukan keluarga Zayan untuk naik ke level berikutnya. Dan proyek Kalisna Group ini adalah satu-satunya peluang. Oleh karena itu, sesulit apapun, dia tidak akan menyerah. Dia berpikir bahwa Jimmy, sebagai cucu tertua,
akan dapat mengambil alih tugas dengan senang hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mundur sebelum start. Benar-benar memuakkan. Jimmy juga sangat tertekan, siapa yang akan melakukan tugas yang mustahil. Ia takut akan diusir sebelum memasuki gerbang Kalisna Group. Pada saat itu, dia sudah gagal. Dia akan ditertawakan dan diejek serta ditertawakan oleh orang di Beverly, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut dengan cara apapun. Setelah mengutuk Jimmy, Nyonya Zayan tua berteriak, "Di mana yang lainnya? Apakah tidak ada satupun dari keluarga besar ini yang berani mengambil tugas ini?" Di sudut ruangan, Jack berbisik di telinga istrinya, "Awas, barusan ada kecoa masuk di lengan bajumu." "Apa?" Ataya refleks berdiri sambil mengangkat tangannya ke atas dan meraba-raba ketiaknya. "Gak ada." "Kurang ajar, kamu ngerjain aku," Ataya cemberut. Jack tersenyum simpul. "Ataya, apa kamu ingin mencobanya?" Terdengar suara neneknya. Refleks semuanya memandang Ataya yang berdiri dengan tangan terangkat. Semuanya terkejut. Semuanya takjub. Ataya melongo. Aku, Ataya bagai tersambar petir. Ataya kembali duduk pelan-pelan dan sangat hati-hati, seolah tidak ingin mengusik puluhan pasang mata yang melongo memandangnya. "Sialan kamu, Jack," bisiknya pelan. Jack masih tersenyum simpul. Jack dengan ringan menyikut lengan Ataya dan berbisik, "Istriku, kamu sudah mengambil tugas ini. Jangan PHP. Jangan kecewakan harapan mereka." Ataya buru-buru berkata, "Ini gila. Tidak mungkin Kalisna Group bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti keluarga Zayan." Jack masih tersenyum dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, kamu pasti bisa meraih kerja sama ini. Setidaknya dicoba dulu. Kalaupun gagal, sekurang-kurangnya kamu sudah membuktikan ke mereka kalau kamu bukan pecundang. Ambil kesempatan ini untuk meninggikan kepalamu dalam keluarga Zayan." Ataya mengangguk pelan, "Kamu benar." Jack menambahkan dengan yakin, "Tentu saja. Aku tidak berpikir kamu punya masalah sama sekali. Raih kesempatan ini, dan status masa depan kamu di keluarga Zayan akan meroket." Ataya tidak tahu kenapa. Saat ini, dia terhipnotis kata-kata Jack dengan cara yang bingung. Dia berdiri tanpa sadar berdiri lagi dan berkata kepada Nyonya Zayan tua, "Nenek, saya bersedia mencoba." Pernyataan Ataya membuat seluruh keluarga Zayan tercengang. Semua orang merasa bahwa Ataya pasti gila. Grup Kalisna adalah perusahaan terbesar dan terkuat di Beverly. Jimmy tidak bisa membantu tetapi dengan sinis berkata, "Ataya, apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan kontrak dari Kalisna Group?" Adik Jimmy sendiri dan sepupu Ataya, Naina, juga mencibir, "Sister Ataya, apa identitas kamu, dan apa identitas Kalisna Group? Kamu pergi untuk berbicara begitu gegabah, jangan mempermalukan keluarga Zayan kami." Artinya, jika dia diusir oleh Kalisna Group saat itu, keluarga Zayan kita pasti akan menjadi bahan tertawaan di Beverly, ujar seseorang. Saat Ataya mendengar suara itu, pipinya menjadi sangat merah, merasa sangat malu. Sejak menikahi Jack, statusnya dalam keluarga telah merosot, menjadi semakin tidak penting, dan hampir tersingkir, dan bahkan orang tuanya pun telah diejek. Dia merasa bahwa jika dia dapat meraih proyek ini dengan Kalisna Group, posisinya dalam keluarga pasti akan terkonsolidasi. Yang terpenting orang tua juga bisa berdiri tegak. Tetapi pada saat ini, diejek oleh begitu banyak orang, dia bahkan lebih bertekad bulat. Dia tidak boleh mundur. Dia menatap Jack dengan depresi. Mengapa dia mendengarkan kata-kata Jack yang menyihir? Jika ini mimpi dia tidak akan bangun. Nyonya Zayan tua pun sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Setelah menanyakan pertanyaan ini beberapa kali, tidak ada yang berani mengambil tugas ini. Sekarang Ataya berinisiatif untuk berdiri, dan sekelompok orang mulai menuangkan air dingin. Meskipun Nyonya Zayan tua selalu tidak menyukai Ataya, namun pada saat ini,
dia merasa bahwa Ataya setidaknya bersedia berbagi kekhawatirannya, tidak seperti orang lain yang hanya tahu untuk bersembunyi di balik cangkang mereka. Terutama Jimmy, cucunya yang tercinta, sangat mengecewakannya. Karena itu, sikap Nyonya Zayan terhadap Ataya juga banyak berubah. Jadi dia segera berkata, karena orang lain tidak berani setuju, jangan bicara omong kosong. Kali ini kita bekerja sama dengan Kalisna Group dalam proyek tersebut, biarkan Ataya mencobanya dan semua orang harus mendukungnya. Jangan khawatir, Nenek, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Janji Ataya. Jimmy mencibir, apa gunanya mendukung? Tidakkah memalukan bagi keluarga jika gagal pada akhirnya? Jack bertanya balas mencibir, Jimmy, kamu terlalu pesimis dan pengecut. Tidakkah menurutmu keluarga Zayan memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Kalisna Group? Jimmy tidak menyangka bahwa Jack akan berani berbicara pada pertemuan keluarga, dan dia mengangkat kepalanya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Melihat ekspresi Nyonya Zayan, Jimmy juga sedikit merajuk. Dia segera menjelaskan, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir tidak mungkin bagi Ataya untuk membahas kerja sama ini. Jack tersenyum merendahkan. Lalu bagaimana jika dia gagal berbicara tentang kerja sama ini? Haruskah kita bertaruh? Jimmy mencibir, ayo, bertaruh saja, aku tidak akan takut padamu. Katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan? Jack yang menjawab, jika istriku berhasil merundingkan kontrak, kamu berlutut dan menjatuhkan 3 kali kepala di depan seluruh keluarga dan mengatakan kamu salah. Dan jika Ataya tidak berhasil, aku yang akan menjatuhkan 3 kali kepala untuk kamu dan mengatakan dengan lantang bahwa aku salah. Bagaimana menurutmu? Tanya Jack tanpa beban. Bagaimana mungkin Ataya bisa gagal? Kalisna Group itu aku yang punya, batin Jack. Dan proyek ini ditujukan untuk istriku Ataya. Hahaha. Jimmy segera tertawa terbahak-bahak, kamu sampah benar-benar mencari kematian. Oke, saya akan bertaruh dengan kamu. Jack mengangguk puas dan berkata, seluruh keluarga yang ada di sini menyaksikan bahwa jika ada yang ingkar pada taruhan ini, itu sama dengan mengharapkan kematian untuk ayah, ibu, kakek, nenek. Jack sengaja mengucapkan 3 kata, nenek mati, dengan sangat serius, karena dia takut Jimmy akan mundur ketika dia kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Jimmy tidak pernah berani ingkar, karena dengan cara itu, bukankah itu akan mengutuk neneknya, yaitu Nyonya Zayan tua untuk mati. Jika saatnya tiba, Nyonya Zayan tidak akan melepaskannya. Baik. Jimmy tidak tahu bahwa Jack telah menggali lubang untuknya, tetapi malah merasa bahwa dia tidak mungkin kalah. Jadi, dia tertawa dan berkata, seluruh keluarga menyaksikan, saya menunggu kamu untuk bersujud kepada saya. Ataya terkejut, dan terus mengedipkan mata pada suaminya untuk diam, tapi Jack mengabaikannya sepenuhnya. Nyonya Zayan tua tidak peduli dengan perjudian seperti itu. Perhatian satu-satunya adalah apakah dia bisa masuk ke daftar kerja sama Kalisna Group kali ini. Jika dia bisa, janganan Jimmy berlutut pada Jack. Bahkan jika Jimmy memanggil Jack sebagai ayahnya, dia juga tidak peduli. Jadi dia berkata, pertemuan hari ini berakhir di sini. Ataya, kamu punya 3 hari untuk memenangkan kontrak dan pertemuannya berakhir. Tok, tok, tok. Jack sedang memasak di dapur ketika terdengar suara ketukan di pintu. Ibu mertua Darna dan ayah mertuanya Lamber Zayan berada di ruang tamu sedang nonton drakor di televisi. Kedua mertuanya tak bergeming atas suara ketukan itu. Mau tak mau Jack meninggalkan dapur menuju ruang tamu. Dan membuka pintu. Jack melihat si tamu, seorang pria muda berjas Armani berdiri di depan pintu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tampan dan berbakat dengan jam tangan Patek Aristeip, yang tampaknya bernilai setidaknya 3 hingga 5 juta. Oh, ini Hansel, mengapa kamu di sini? Masuk. Suara Darna dari belakang Jack. Orang itu adalah Hansel Bimo, putra dari keluarga Bimo yang mengejar Ataya. Hansel melangkah masuk sambil tersenyum, Bibi, saya mendengar bahwa Ataya telah mengambil alih kerja sama Kalisna Group,
jadi saya datang ke sini untuk memberinya ide. Oh, kamu benar-benar penyelamat keluarga kami. Darna sangat bersemangat. Sorot matanya seperti menatap menantu laki-lakinya. Hansel, apakah kamu punya cara untuk membantu Ataya memenangkan kontrak Kalisna Group? Hansel mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak memandang bahwa Jack ada di situ, jadi Jack kembali ke dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ataya keluar dari kamar karena mendengar orang bercakap-cakap di ruang tamu membahas tentang Kalisna Group. Sekarang, apapun tentang Kalisna Group Ataya selalu antusias. Ataya duduk di samping ayahnya seolah-olah ingin ikut nonton drakor. Ataya, kamu bahkan tidak memberitahuku kalau kamu berniat ikut tender dalam proyek 20 triliun grup Kalisna, ucap Hansel sambil memandang Ataya. Iya, jawab Ataya singkat. Perusahaan keluargaku dan Kalisna Group memiliki kerjasama. Saya akan meminta ayah saya untuk menyapa dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Tambah Hansel lagi. Faktanya, ayah Hansel sama sekali tidak punya tenaga. Dia mengatakan ini hanya untuk berpura-pura menjadi sesuatu di depan Ataya. Ataya selalu tahu bahwa Hansel mengincar dirinya, jadi dia berkata dengan dingin, Hansel, aku mengerti kebaikanmu, tapi aku akan menemukan jalan. Darna berseru tak percaya, Ataya, apa kamu gila? Tuan Hansel dengan ramah datang untuk membantu kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ataya terdiam. Jack yang mendengar obrolan itu langsung keluar. Jarak dapur dan ruang tamu memang cukup dekat, jadi Jack bisa mendengar obrolan mereka dengan sangat jelas. Tuan Hansel, aku sangat ingin tahu tentang apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu Ataya. Kalisna Group sangat besar, kamu bisa mengendalikan grup Kalisna, ucap Jack. Hansel mencibir dengan jijik, dan berkata, apa yang kamu tahu? Keluargaku dan Kalisna Group adalah mitra yang mendalam. Kali ini dari proyek 20 triliun Kalisna Group, keluargaku bisa mendapatkan setidaknya sepertiganya. Aku akan membiarkan ayahku secara langsung mengalokasikan 30 miliar dari sepertiga ini untuk subkontrak ke Ataya. Bukankah ini membantunya menyelesaikan tugas? Jack merasa heran, saya tidak menyangka bahwa keluargamu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Kalisna Group. Hansel mendengus dingin, tentu saja. Di Beverly, siapa yang tidak tahu bahwa keluargaku bekerja sama dengan Kalisna Group? Setelah selesai berbicara, Hansel menatap Jack dan berkata dengan jijik, Jack, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Ataya sebagai katak di dasar sumur. Pria sepertimu tidak bisa memberinya kebahagiaan dan hanya akan menghalangi jalannya untuk maju. Maaf Tuan Hansel, saya tidak membutuhkan bantuanmu, dan tolong jangan berbicara kasar kepada suami saya. Tukas Ataya cepat. Dia ikut tersinggung jika suaminya diremehkan orang. Hansel tercengang, Ataya, jika aku membantumu seperti ini, kamu masih harus menghadapi sampah ini. Apa dia layak untuk kamu? Dia tidak sia-sia, dia adalah suamiku. Hansel penuh dengan kesuraman dan amarah, dan berkata dengan marah, oke. Bersulang. Saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, jangan salahkan saya karena tidak memberi kamu kesempatan. Setelah berbicara, Hansel bangkit. Dia keluar meninggalkan rumah tanpa pamit. Darna ingin menyusul untuk menjelaskan, tetapi Hansel sudah jauh. Dia menamparkan pahanya dengan marah, dan menunjuk ke hidung Jack dan mengutuk, aku sangat marahmu. Apa lagi yang bisa kamu lakukan kecuali mengacaukan suasana? Tuan Hansel sangat baik, datang untuk membantu, tetapi kamu malah menyinggungnya dan membuatnya pergi. Bu, dia itu asal bicara. Dia tidak bisa mendapatkan kerjasama dari Kalisna Group, jadi bagaimana dia bisa membantu Ataya? Kata Jack yakin. Kamu omong kosong. Darna berkata dengan marah, keluarga Hansel bisa mendapatkan sepertiga dari proyek Kalisna Group, kamu tahu apa? Jack mencibir di dalam hatinya. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Hansel.
Aku hanya tahu bahwa Kalisna Groupku tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Hansel. Bahkan jika Kalisna Group dan keluarga Hansel memang memiliki banyak kerjasama di masa lalu, mulai sekarang, kerjasama ini semua akan berhenti. Ataya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Jack, dan berkata kepada ibunya, "Bu, jangan salahkan Jack. Mari kita bicarakan tentang itu ketika aku kembali dari Kalisna Group." Darna menghela nafas panjang, hanya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia menikah dengan seorang suami sampah, tetapi putrinya menikah dengan pria yang lebih sampah. Betapa tidak adilnya ini. Bersambung, ke bagian 2. Postingan berikut, sambungan bagian 2, terprivasi, cuma bisa dilihat bagi yang sudah subscribe channel ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.